Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Iva, sampai salamnya aja 2 kali nih ngomongnya. Halo Mas Romet, gimana nih kabarnya Mas? Kabar baik banget, kabar baik. Nah teman-teman, baru pertama kali nih join di vlog ini bersama dengan teman saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Iva. Halo Mbak Iva. Guys, ngomong-ngomong nih, Mbak Iva ini adalah salah satu CPNS barengan kami, barengan kita, angkatan 2020 ya Mbak. Harusnya 2020 ya? Seleksinya 2019 ya Mbak. Tapi masuknya 2021 ya Mbak. Iya seperti itu. Banyak lika-liku yang kami lalui. Karena kami ini dikatakan sebagai CPNS angkatan COVID ya. Jadi uniknya adalah kami masuk tes sama semua stepnya itu COVID. Ketika COVID menyerang, tapi itu tidak menjadi masalah tentunya karena pada akhirnya kami bergabung di tempat yang sama, Universitas Jenderal Sudirman. Kalau ngomongin tentang karir, kenapa sih Mbak Iva memilih sekarang jadi CPNS dan menggadaikan tempat kerjanya di masa lalu, seakan-akan sekarang membuka lembaran baru? Kalau dari istilah menggadaikan tuh rasanya kayak seakan-akan saya membutuhkan banyak uang, tapi practically iya. Menjadi CPNS adalah salah satu solusi untuk mendapatkan uang dengan mudah. Mantap. Dengan kalau mudah sih enggak ya, mungkin secara pasti ya. Namun kenapa saya memutuskan untuk berpindah ke Universitas Jenderal Sudirman? Itu adalah satu yang dibuka jurusannya di sini. Sangat Maksudnya jujur klasik ya. banget ya Mbak ya. Alasannya itu klasik banget karena pada saat pembukaan CPNS 2019 waktu itu yang dibuka itu cuma dikit. Di mana aja tuh Mbak kira-kira? Di HI yang di Jawa ya, itu cuma ada UPN Jakarta, Unsud, sama Purwokerto udah ya? Brawijaya. Kenapa nggak ke Brawijaya? Karena kebetulan saya merasa bahwa ya waktu itu lagi diskusi aja dengan pembimbing saya. Dia bilangnya mungkin Purwokerto adalah pilihan yang tepat dan memang selama ini belum ada lulusan dari Jawa Timur atau di luar Jawa Tengah gitu ya yang berada di Berkarir. berada di Sudirman ini belum ada yang HI-nya. Jadi Memang belum ada Mbak ketika Mbak masuk. Saya adalah satu-satunya, bukan salah satu dari dua ya. Dua dosen di Universitas Jenderal Sudirman yang nggak punya kaitan dengan Kagama. Kagama itu keluarga Gajah Mada. Oh gitu. Jadi ya cuma dua yang nggak ada. Jadi benar-benar kayak merasa ini adalah salah satu stepping stone yang baru banget Stepping stone yang buat baru. saya dan buat mungkin alma mater saya juga karena Berat gak sih ada Mbak lagi. buat pertama kali gabung di Purwokerto, gabung di Jenderal Sudirman yang mana lingkungan atmosfernya beda banget sama lingkungan atmosfer Mbak yang sebelumnya? Sebenarnya untuk kesulitan sih hampir nggak ada ya, untuk kesulitan secara personal itu hampir nggak ada karena kebetulan teman-teman di jurusan di hubungan internasional di fakultas pun maupun di universitas dengan teman-teman CPNS kami baik-baik saja sih. Saya dan mereka dan Anda juga ya Mas, kita kan baik-baik aja nih. Tentu dong. Banyak dukungan juga walaupun saya tuh dari jauh gitu ya, jadi nggak bener-bener nggak merasa saya dari jauh. pikir Mbak Iva ini dari Blitar, ternyata dari jauh loh teman-teman. Blitar mah jauh Mas, Oh, 8 gitu. jam naik kereta loh kalau dari Purwokerto. Kalau saya dari Jogja. Iya Nah, deket ya. dekat banget juga sih. Tapi gini teman-teman, kenapa sih teman-teman pengen jadi CPNS, pengen jadi ASN? Itu sebenarnya juga kunci jawaban sebuah pertanyaan yang panjang Mbak. Tadi sebenarnya ini menjadi sebuah topik yang menarik karena saya dan Mbak Iva ini motifnya beda. Udah tuh ngomongin Mbak Iva, emang Mbak Iva itu umurnya berapa sih? Hits, kita nggak boleh dong debutin angka dong ya kan. Tapi ternyata Mbak Iva jauh lebih muda daripada saya loh guys, seriusan. Looks-nya emang looks orang pintar tuh kayak gini nih. Makasih, Kacamata Mas, tebel ya kan. Ini kacamata tebel itu bukan karena, mohon maaf nih, kacamata tebel itu bukan karena pinter, karena emang mata saya bermasalah. Oh gitu. Wah. Tapi pembawaannya Mbak Iva itu karismatik kalau orang pintar kayak gini nih. Thank you. Orang HI itu terkenal suka baca, wawasannya luas, bahasa Inggrisnya bagus gitu. Dan langsung lah kelihatan banget dari sosok Mbak Iva di sebelah saya ini, ya kan. Nah, HI hubungan internasional. Kenapa memilih jurusan hubungan internasional sih Mbak? Dulu banget Mbak? Dulu banget berarti sekitar keputusan 10 tahun yang lalu ya. Ya. Saya masuk kuliah tuh 2011 teman-teman. Jadi 10 tahun yang lalu masih fresh ya alasannya. Alasannya waktu itu simple banget alasannya. Pada saat itu saya kan SMA-nya IPA nih. Tapi saya tahu bahwa saya tidak pintar. Oleh di situ ya kan ada bimbingan konseling dan juga ada beberapa guru yang kemudian mengarahkan kita mau ambil apa sih kuliahnya. Nah di situ kebetulan karena saya tuh IPA, ya saya mau bilang ini apes ya karena saya IPA. Jadi saya kelihatan bego banget memang. Karena emang nggak terlalu pinter. Jujur saya nggak terlalu pinter dengan IPA dan
lihat angka itu kayak wow, apaan sih? Bahkan kalau mungkin ini sorry to say bukannya mau nyindir, saya dulu pernah mempertanyakan kenapa waktu ilmu fisika itu kita harus ngitung kecepatan Superman menyelamatkan orang jatuh dengan kecepatan sekian. Waktu itu saya mempertanyakan hal itu pada Ada loh mbak soalnya kayak gitu mbak. iya, ada guru saya tuh bilangnya dia tuh kayak ya emang ini kita tuh mempelajari rumus gaya dan kecepatan. I have no idea kenapa kita harus membicarakan hal itu. Kayaknya selangit nih mbak ya. Tapi kita nggak mendiskrit bahwa jurusan fisika nggak penting Betul, loh ya. penting Tapi banget. penting banget. Cuman bagi pribadi saya, memang waktu itu saya merasa bahwa ini buat apa gitu. Dan gara-gara saya tuh mempertanyakan itu, salah satu guru bahasa Inggris tuh bilang, kayaknya kamu mending masuknya nanti waktu kuliah tuh ambil IPC. Waktu itu kan kita masih ini ya PC, IPA sama IPS. ambil ininya. Karena waktu itu kalau mau ambil IPS aja itu kayak kamu kan udah sekolah IPA lama-lama nanggung banget gitu. Ya udah saya tuh ambil IPC waktu itu. Terus kenapa milih HI? Nah, Iya, ini kenapa? lebih lucu lagi. Apa dokter? Nah, dokter Iya. saya milih juga mas. Pilihan pertama saya milih Di dokter. mana tuh? Di Jember kalau nggak salah. Unjem ya? UNED. Oh, nice. Mohon maaf teman-teman Jember ya, ini keterlaluan. Wawasan bodoh, wawasan kurang. Kurang jauh mainnya. Terus kenapa tuh? Kenapa nggak di kedokteran? Nggak keterima dong. Iya nggak pasti. terima. Simply karena nggak terima. Sekarang kalau mbak waktu itu ambil kedokteran, sekarang mbak jadi apa tuh? Jadi dokter dong. Ya kali kan jadi pengusaha kan, ya kan? Koruptor obat-obat Astagfirullahaladzim. COVID kan? Atau jangan-jangan nanti mbak Iva kalau di kedokteran malah jadi tukang vaksin kan kita nggak tahu ya kan? Tukang vaksin Penyuluh. so good ya. Tukang ya. Iya. Nanti ambil S2-nya ini ya, Magister Pelayanan Publik. Oke, bisa banget. Kenapa tuh mbak? Lanjut ke HI. Oh iya, lanjut ke HI waktu itu karena ya ini simple juga saran dari guru bahasa Inggris. Saya waktu itu katanya kebetulan bahasa Inggrisnya tuh bagus gitu ya. Sombong ya, sedikit lo. bagus dibanding yang lain pada saat itu at that time. Iya. Ya udah akhirnya terus itu mungkin kamu ambil aja HI. Waktu itu masih kelulus juga apa sih hubungan internasional itu. Baru ketika guru bahasa almarhum itu sudah almarhum beliau ya. Beliau tuh guru dari zaman ibu saya sekolah ngomong-ngomong. Iya. Nenek berarti yang manggilnya kalau di kelas ya? Iya, enggak Mbah juga gitu. Oh sih. enggak, ya. Kira manggilnya Mbah Mbah gitu. kayak gitu ya. Terus habis itu beliau bilang, ya coba hubungan internasional. Soalnya saya kepo kan apa sih? Masuknya atau FISIP gitu. Terus saya mikirnya, oh kayak FISIP ilmu sosial kan. Waktu itu karena waktu sekolah juga nilai IPS saya kebetulan lebih bagus dibanding nilai IPA. Tapi karena saya anak IPA ya sudah, ya mau nggak mau kan. Ya udah akhirnya waktu itu saya rasa, oh ya udahlah mungkin pilihan keduanya. Karena waktu itu kan passing grade-nya mepet di antara kedokteran dan HI. Oh, Maksudnya nggak gitu. jauh, bukan gap yang jauh banget. Saya Artinya pikir jauh loh, saya pikir enggak, sebelumnya. enggak. Terus Kalau mau sombong, saya mau sombong HI itu biasanya passing grade-nya tinggi. Sombong gue. Kalau mau sombong, HI itu passing grade-nya tinggi. In which I don't even understand kenapa kok passing grade-nya tuh tinggi banget. Setelah 10 tahun saya sekolah, 7 tahun saya sekolah. Oke, lanjut nih. Ya gitu. Akhirnya Terus total- akhirnya ya udah pilihan satu saya ambil yang paling tinggi waktu itu kan memang kedokteran ya. Kalau misalnya dibanding passing grade-nya ya. Kan otomatis logis lah ya milih yang paling atas dokter. Kedua ini saya milih HI, hubungan internasional. Waktu itu saya pilihnya di Airlangga kan Surabaya. Terus habis itu Kalau dulu di kedokterannya tapi Jember. Jember, ya beda Terus ya. ketiga tuh saya masih ingat saya tuh ambil statistika di Brawijaya. Gitu. Iya, waktu itu cobain lah satu-satu negeri di Jawa Timur. Yang coba ke Solo nih. Enggak, waktu itu Jawa Timur aja Yang coba ke nyobanya. Jenderal Sudirman juga. nih. Enggak sama sekali nggak kepikiran ke Sama sekali ya, sini nggak Jenderal kepikiran. Sudirman. Terus Oh karena kenapa? saya nggak keterima di UGM jalur undangan. Oh. Ya udah akhirnya milih ke Jawa Timur aja lah, mungkin rezekinya di situ. Waktu itu Oke. ayah saya ini sih nyaranin gitu aja, Oh, mungkin kayak gitu. ya juga ya, dan apalagi anak SMA kelulus juga kadang pada saat itu, ya nggak tahu lah, pokoknya milih yang paling Padahal teman-teman, ibunya guru, bapak juga. bapak juga guru. Kenapa nggak ambil ke pendidikan kayak kita di pendidikan bahasa Indonesia ya? Nanti kita tanyakan coba-coba. Lanjut aja Mbak, kenapa HI Mbak? Ya itu ya, kayaknya itu saya pilih Oke. HI karena ya saran dari Passing almarhum grade tinggi guru saya. berarti ya? Terus Tetap oh, iya ya. waktu lihat passing grade-nya tinggi nih, kayaknya menarik kalau diambil gitu. Wahnya ambil Jadi, aja lah. saya kalau Mbak Iva ini cukup kompetitif ternyata jiwa di dalam dirinya itu ya. Beda banget sama saya yang nerimoin pandum. Waduh, tipikal Jawa Tengah ya. Mas, ya. Ya teman-teman, mungkin bagi kita semua HI itu apa sih, ngomongin apa aja sih, kuliahnya ngapain sih, ternyata di dalamnya itu sebuah informasi kompleks loh, kompleks banget karena mereka akan mempelajari banyak hal yang nggak kita pelajari di dunia kependidikan gitu. Halo, ya pasti kita ya. Nah tapi di HI itu kita belajar tentang kebijakan, juga belajar tentang bagaimana kita mengelola hubungan antar negara begitu ya Mbak. Termasuk Mbak Iva juga cerita kalau dia tuh ngajar tentang rezim.
gitu ya Mbak? Iya, rezim. Apa tuh Mbak? Kenapa mereka Kelas kalau ya. mereka adalah anak-anak SMA atau anak-anak yang mau ambil kuliah besok nih Mbak? Kenapa mereka harus mengambil HI Mbak? Oh iya, passing grade-nya tinggi teman-teman. Promosi terus. Terus? Enggak, sebenarnya waktu itu sebenarnya saya juga 10 tahun yang lalu merasa sedikit terkejut karena tidak menyangka bahwa sisi politiknya itu banyak banget. Jadi waktu saat itu kan saya tuh nangkapnya ilmu sosialnya ya, sosiologi gitu-gitu waktu yang diajarkan waktu SMA. Jadi sosiologi, sejarah gitu-gitulah nangkapnya di situ. Terus kemudian ternyata waktu masuk ke jurusan HI, terus udahlah sekolah 2 semester gitu, rasa bahwa kental banget ternyata ilmu politiknya di sini, dan ternyata usutnya usut HI ini adalah perpotongan dari 3 ilmu langsung, sosiologi, politik sama hukum. Jadi makanya kemudian kenapa kok pembahasan kita tuh, tapi yang paling memang rumpun paling kental rata-rata ilmu HI di Indonesia itu biasanya pecahan dari ilmu politik. Bukan pecah tuh bukan dalam artian buruk ya, maksudnya dia dulu cabang ilmu politik kemudian berkembang jadi jurusan sendiri. Kayak makanya gitu. hubungan antar negara itu tidak bisa dilepaskan dari hubungan politik. Iya, betul. Gitu ya Mbak. Betul banget Mas. Oke. Susah nggak sih Mbak? Susah. Sebenarnya kalau orang bilang susah tuh kayak gini Mas. Kalau aku boleh ngomong tuh sebenarnya orang bilang susah tuh pasti kalau dia nggak suka. Jujur. Dan kebetulan ketika saya masuk ke FISIP dan HI, semester kedua tuh saya bilang ini kayaknya saya cari dari dulu. Dalam artian saya cari dari dulu, oh ternyata aku tuh emang senangnya bahas hubungan antar negara, ternyata aku sukanya tuh ngomongin politik gitu-gitu. Which is tuh nggak aku dapetin waktu aku sekolah SMP maupun SMA. Pernah dapet. Iya. Paling informasi dasar ya kalau di sekolah itu dasar kan banget, semacam PPKN PPKN gitu, sedikit dasar banget. Jadi aku mikirnya ibu kota negara, mata uangnya apa itu, gitu kan. tapi itu sangat membantu waktu kita kuliah di Oh Argentina. gitu. Ya karena kan kita waktu ngomong gitu, misalnya ngomongin kebijakan negara kan secara langsung kita juga ngomongin ibu kotanya mana gitu kan, presidennya siapa at that time gitu-gitu, dan sejarah itu masih ada. Berarti intinya kuliah di HI itu sebenarnya gampang asalkan nggak suka. Iya, semua kuliah Mas, semua kuliah itu asalkan suka masih gampang. Menurutku Kecuali kalau emang orangnya udah pinter banget, apa-apa take it easy gitu ya. Apa-apa yang take it easy kan akhirnya jadi gampang, atau gampangin. Jangan sampai yang kedua ya. Teman-teman, penasaran nggak kalau menurut Mbak Iva negara mana sih yang paling unik dan paling menarik, negara yang paling pengen didatangi Mbak Iva? Kalau jujur sekarang yang pengen banget aku datangi dan karena aku penasaran tuh ini Palau, negara Palau di. Bahkan saya nggak pernah dengar negara itu di mana. Pasifik Selatan. Jadi di Pasifik Selatan tuh ada pulau-pulau banyak kan, yang di Mikronesia. Itu ada negara tuh, salah satu negara namanya Palau. Di situ kapitalisme inilah biasalah Barat itu sangat banyak berkembang di situ, budaya kayak banyak banget makanan tuh kalengan, McD dan sebagainya. Padahal mereka kan secara geografis mereka tuh kan banyak banget harusnya sumber daya laut karena mereka kan di tengah Samudra Pasifik, ya nggak di tengah banget sih, mereka kan di Samudra Pasifik kayak gitu. Terus katanya orang sana tuh gede-gede, kulkas 2 pintu gitu bilangnya, makanya kayak wow penasaran banget. Seberapa gede tuh guys? Makanya aku kayak penasaran. Terus karena kalau di PBB itu kan kalau misalnya kita di General Assembly itu satu negara kan satu vote tuh. Kalau lagi voting, otomatis kan penasaran banget nih negara sekecil Palau kalau lagi sidang majelis umum, vote-nya kan sama dengan negara segede Cina gitu, Indonesia. US. Ya oke, Indonesia negara besar ya. Gede banget gitu. Ini kan otomatis penasaran banget sih sebenarnya dia mengelola politiknya tuh kayak gimana. Gitu. Dan dengar ini kalau aku nggak salah dengar kita bebas visa kita Indonesia, paspornya ke tuh. sana. Kalau nggak salah dengar ya, kalau nggak salah ingat juga. Oke teman-teman, setelah ini bisa banget dong nanti teman-teman mungkin cari-cari negara yang tadi disebutin sama Mbak Iva, negara itu di mana sih, di pulau mana sih, atau di mana sih, lo tahu geografinya kan penasaran nih teman-teman. Berbatasan sama mana aja sih Mbak Palau? Nah itu yang lupa saya. Oke, kalau mata uangnya apa Mbak? Nah itu Allah lupa juga. Mbak, ibu kota negara Palau. Jadi Palau negaranya, ibu kotanya Palau, aman banget nih barusan. Kayak Singapura gitu loh. Kayak Indonesia Jakarta. Iya, Indonesia beda ya tuh. Singapura kan. Mbak, kalau Mbak Iva udah ke negara mana aja sih Mbak di dunia yang udah didatengin? Aku nggak terlalu banyak juga sih, kebetulan waktu itu Malaysia, Singapura sama Thailand, Taiwan.
Taiwan. Dari 4 negara ini mana banget yang pengen didatengin lagi? Thailand of course. Saya beberapa 2 kali kayaknya ke Thailand. Kalau disuruh balik lagi pasti seneng banget. Karena di sana ternyata teman-teman saya juga sharing waktu ini loh Mbak ke candi apa yang Yang sampingnya udah tidur. bukan yang warna putih itu loh Mbak. Oh ya, aku juga ke situ tuh. Itu tuh di sampingnya itu teman-teman ada nanti namanya akan saya tulis di sini ya. Tulis. Nah, di negara itu di tempat wisata itu sampingnya itu ada semacam pasar yang ternyata seluruh pedagang di sana tuh mahir banget berbahasa Indonesia. Betul, Bahkan betul, mereka punya uang betul, rupiah Mbak. betul, Jadi kalau kita betul, belanja di betul. sana itu kita tinggal ngeluarin 20.000, 50.000-nya kita, nanti dapat Mereka uang ada. kembalian tuh rupiah atau Mereka minta bat. Bisa juga loh. Bisa juga. Dan uniknya mereka itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan sangat Dengan fasih. lancar, betul. Sayangnya satu nih Mbak. Ketika kita mencoba untuk bertransaksi sama pedagang-pedagang di sana, mereka akan berurun rembuk atau ngobrol atau menentukan harga dengan teman yang lain itu menggunakan bahasa Thailand. Jadi Jadi kita nggak tahu nih sepakatannya harga berapa Kita atau dirasanin gitu. kita diomongin tuh kita nggak tahu. Jadi ini uniknya adalah ketika kita menguasai bahasa-bahasa asing di Indonesia, di luar Indonesia maupun bahasa-bahasa yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Nah, uniknya lagi bagaimana kita menerapkan bahasa di dalam lingkungan publik, baik itu dalam perdagangan maupun bertransaksi, pendidikan dan lain-lain itu juga berpengaruh terhadap pengawasan kita. Nah, Betul kalau banget, Mas Mehmet. Mbak Iva nih, menurut Mbak Iva, apa hal paling bisa dilakukan oleh Indonesia saat ini, teman-teman yang mungkin mendengarkan vlog kita, apa yang bisa dilakukan mereka agar mereka bisa nih memulai seperti Mbak Iva, seperti saya yang step to luar negeri nih, gitu. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Bikin paspor. Pasti kalau itu mah nggak usah ditanya. Terus satu, Sebenarnya ini sih administrasi mungkin maksudnya Mbak Iva ya. maksudku administrasi, punya duit ya itu kan administrasi tuh. Enggak, kalau dari aku jujur sebenarnya teman-teman itu adalah berani aja dulu pertama kali saya berangkat ke luar negeri, maksudnya saya pergi ke luar negeri sendiri, nggak sama orang tua, literally sendiri sama teman saya berdua doang. Itu kita ada conference, jadi kita paper conference gitu. Oh gitu ya. Di jadi mana Mbak tuh? Di Bangkok, di Chulalongkorn Chulalongkorn, University. iya tahu. Nah waktu itu kita bermodalkan, jujur kita bermodal nekat karena waktu itu aku baru pertama kali ke luar negeri, sekali lagi tanpa tanpa pengawasan dari yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Usia berapa sih itu Mbak? 20 kali ya. Itu berarti Mbak udah senior juga Loh, lah. maksudku itu aku tuh masih Masih newbie newbie, gitu loh, ya, belum. oke. Makanya senior tuh maksudnya yang dia udah pernah keluar negeri, dia udah Oke, pernah oke. ngurus-ngurus kayak gitulah dan lain Ya. sebagainya gitu. Soalnya pada saat itu modalnya ya thanks to globalization ya kita punya informasi banyak dari cari info, terus waktu itu dan sekali lagi thanks to globalization juga bisa ngontak hostnya di sana, jadi kita bisa survei dulu gitulah, nyari-nyari kita tuh mau ngapain di sana. Even sesimpel informasi kayak kita harus pakai kartu provider apa. Oke. Iya. Itu cukup penting, kan? Itu nggak cukup penting Mbak. Penting banget. Iya, penting banget. Sampai Thailand kita pakai provider apa? Di bandara tuh banyak pilihan soalnya dan Dan itu kayak dijual di pinggir-pinggir itu kan Mbak. di pinggir juga Nanti ada. kartu Enggak, langsung- maksudnya kalau kita pengen langsung connect gitu kan di Oh, bandara gitu. banyak tuh. Ya maksudnya kita kan nggak tahu juga kita mau pakai yang mana. I mean kalau misal Saya pakai data tuh ya Mbak waktu itu Pak. saya pakai True. Oh. True itu karena waktu itu iklannya banyak di YouTube. Kalau misalnya, maksudnya waktu at that time waktu Bahkan 2014 memilih kartu provider itu penting banget ketika kita di Iya, luar negeri. betul. Aku tuh sampai nanya ke host ini waktu kan aku ambil penginapan di Airbnb itu. Aku nanya hostnya kayak Kak, kira-kira yang provider yang paling murah, dan juga istilahnya paling nyaman lah dipakai ketika selama kita di Thailand itu provider apa gitu. Dia bilang True, terus aku kepo deh True. Oh ternyata ini, aku pernah lihat iklannya. True waktu itu masih 3G, bahkan waktu saya berangkat tuh masih 3G. Jadi dia adalah salah satu provider Thailand yang iniin 3G pertama gitulah, intinya kayak gitu. Oke. Info-info lain. Yang penting sih menurut saya ada keyakinan Berani, kita ada kesempatan. Terus mempersiapkan semua dengan baik, masuk preparing administrasi dan lain-lain. Betul. Kemudian kita juga harus gercep nih, tanya-tanya sama teman-teman yang ada di Thailand atau negara-negara yang kita mau tuju, dan juga mungkin kita udah mulai harus browsing Airbnb penginapan-penginapan yang paling worth it, lalu Dan jangan sampai info-info ya trivial yes, gitu lah. of course kalau itu mah. Nah Kayak, temen, ya jangan sampai kita salah langkah, karena dulu ada cerita nih Mbak, nginep di hotel berhantu.
Kalau Kan nginepnya bagus. kalau nginepnya di Indonesia aman teman-teman, hantunya kita tahu, kalau nggak kuntilanak pocong lah, kalau di Thailand hantunya kayak gimana gitu kan. Serem-serem lah. Seru-seru banget lah. Iya. Oke, untuk vlog hari ini terima kasih banget Mbak Iva sudah bergabung. Iya, yoi, Sehat selalu ya Mbak Mas Iva ya. Ganjar, Semoga saya kita juga. ketemu lagi nanti di topik-topik yang berbeda. Dan Mbak Iva ini akan jadi tamu tetap di vlog ini. Ini Sampai ketemu. jadinya Mehmet dan Iva Oke, talk Mehmet show. dan Iva. Kita namanya BBB. BBB. Bukan bincang biasa. Salah ya. Kenapa boomers banget ya? Waduh, Tapi ya, itu angkatan-angkatan lama ya, bukan I let him lah. bukan bincang biasa. I let him aja ya guys. Terima kasih untuk vlog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.